Potter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Ciri ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat tentu ada ciri-cirinya. Cerdas dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, yang pasti ajaran yang sesat itu tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti bertentangan. Yang kedua, kesesatan bisa saja dari pemahaman yang salah akan firman Tuhan, bukan tuntunan dari Roh Kudus, tetapi pendapat manusia atau asumsi, dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Markus 12 ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Yang ketiga, biasanya ajaran yang sesat suka menyesatkan ajaran lainnya. Ajaran lainnya dianggap tidak benar, sesat, karena menganggap dapat pewahyu dari Tuhan, dapat langsung dari Tuhan yang memberikan pengajaran, padahal salah. Inilah kesombongan rohani, merasa diri benar. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Jadi, kesombongan rohani merasa diri benar. Ayat ini Yesus berbicara ditujukan pada orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka merasa diri benar. Mereka merasa diri saleh. Ya, dia katakan baru saja adik pulang melacur, padahal Alkitab tidak katakan demikian. Jadi jelas siapakah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Si sulung ini berkata kepada bapaknya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa." Hebat bukan? Tidak pernah berbuat salah kepada bapaknya. Ajaran yang sesat seperti maling, teriak maling. Yang keempat, yang jelas ajaran yang sesat bukanlah kebenaran tetapi kebohongan. Ajaran yang benar pastilah bersumber dari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Ajaran yang sesat pastilah kebohongan ditambah dongeng-dongeng, cerita yang tidak pernah ada, yang tidak pernah benar-benar terjadi. Yang kelima, ajaran yang sesat menyangkal Yesus datang sebagai manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yang keenam, ajaran yang sesat tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Yang jelas, iblis tidak suka Yesus jadi Tuhan, karena iblis ingin menjadi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yang ketujuh, fokusnya ajaran sesat adalah diri sendiri. Diri sendiri yang dimuliakan, diri sendiri yang diangkat naik, ingin supaya terkenal. Ya, inilah dosa mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ajaran yang sesat, Yesus tidak menjadi fokus utama dalam pemberitaannya. Bukan Yesus yang dimuliakan, bukan Yesus yang ditinggikan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalilah kepada ajaran yang benar. Kalau kita tahu ajaran-ajaran yang sesat itu banyak yang akan bermunculan di akhir zaman ini, tentu bagaimana kita bisa membedakannya? Hanya Roh Kuduslah yang dapat memberikan pencerahan, memberikan pemahaman pengertian. Ajaran itu berasal dari Tuhan atau tidak. Ya, back to the Bible.